Teruntuk kalian yang sudah lama memutuskan untuk tidak akan pernah lagi menonton film lokal kita karena sudah dikecewakan berkali-kali sama film lokal kita, ya mungkin aja sih film lokal terakhir yang kalian tonton adalah Vina, makanya kalian langsung trauma berat kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak gitu alasannya, saya bisa menerima sih. Masih make sense ya. Cuma ya gue minta kalian perlahan-lahan membuka hati, pikiran kalian, membuka mata kalian kembali. Banyak loh film-film lokal kita yang sebenarnya bagus gitu. Cuman emang ketutupan aja sama film-film lokal sampah, terutama dari horor gitu ya, yang emang setiap minggu ada. Cuma selalu ada aja kok film-film yang bagus. Salah satunya adalah ini. Ini film yang pertama kali kemarin gue tonton itu gue langsung kayak takjub. Gue kayak gila men, bisa ternyata film lokal kita kayak begini gitu. Ya ada sih satu permasalahan fatal yang ada di film ini, itu sayang banget. Padahal secara keseluruhan film ini tuh sangat-sangat cantik, estetik, dan meaningful sekali. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skip Nonton, Skip Blow On. Bersama gue, Timothy Vidialo. Kita balik lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun itu, ya nggak apa-apa, mampir dulu ke channel Ngelantur buat dapetin opini dari gue. Oke, jangan lupa juga buat yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, kalian bisa join, linknya udah gue taruh di bawah sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, ya apapun itulah mengenai pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Heartbreak Motel. Ya, film yang satu ini kembali diadaptasi dari novelnya Ika Natasha. Kemarin kita udah bahas salah satu film adaptasi dari novel Ika Natasha, The Architecture of Love. Itu filmnya Putri Maino sama Nicholas Saputra. Udah gue bahas reviewnya kalau kalian pengen cek. Nah, kali ini kembali lagi cuman digarap sama Visinema. Dan disutradarai oleh the one and only Mas Angga Dwi Mas Sasongko, yang udah kalian tahu lah track recordnya seperti apa. Selalu bisa menghadirkan film-film yang fresh, unik, dan berbeda dari kebanyakan film-film lokal yang gitu-gitu doang. Ya, sebut aja Menjurat dan Saleh. Ada 13 Bunuh Jakarta kemarin yang meskipun gue banyak banget kritik gitu ya, masih banyak masalah karena memang itu film yang ya sebenarnya revolusioner gitu. Untuk action Indonesia jarang bikin yang sembombastis itu, makanya banyak banget permasalahannya. Tapi Mas Angga yang berani bikin film kayak gitu. Dan untuk film drama sendiri ya kalian tahu sendiri lah. Nanti kita cerita tentang Hari Ini, dan masih banyak sekali film-film drama yang udah dibuat sama Mas Angga. Kali ini dia buat lagi film drama judulnya Heartbreak Motel. Dan uniknya film ini menjadi film drama romansa termahal yang pernah dibuat sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Lah kok bisa bang gitu ya. Sama, gue juga awalnya agak gak terlalu tertarik sama film ini karena dari posternya sebenarnya. Kalau gue, lu kalau lihat dari posternya, ini kan versi landscape posternya ya, dari kayak ginian aja udah kayak ya paling Cinta Segitiga gitu kan. Ya film-film drama romance yang ala-ala sinetron ya, biasa kan begitu. Tapi ketika gue lihat sutradaranya siapa, ketika gue lihat ini PH-nya Visinema yang selalu bisa menghadirkan film-film yang fresh, dan dari segi aktor-aktornya, wah ini kayaknya beda nih meskipun posternya kayak gitu ya. Awalnya gue nggak terlalu yakin gitu. Cuma ya gue akhirnya bisa menyadari kenapa film ini bisa jadi film termahalnya Mas Angga untuk drama romansa. Karena pertama, dari aspek-aspek teknisnya itu semuanya top notch sih menurut gue. Aktor-aktornya lu bisa lihat ya, dari trio ini ya udah siapa sih yang nggak tahu gitu. Wajah-wajah yang sangat terkenal ini ada Laura Basuki, Reza Rahadian, Chico Jericho. Itu 3 pemeran utama untuk film ini, dan 3-tiganya udah pernah dapat Piala Citra. Nah, dari segi visual pun itu estetik banget men. Kenapa? Karena ada penggunaan kamera yang sangat unik. Yang pertama kali gue tonton, ini kok begini ya visualnya ya? Dan ini menggunakan kamera analog ternyata. Nanti kita juga bahas. Itu benar-benar udah jarang banget kita temui di era modern sekarang. Dan dari segi musik pun secara scoring itu mewah banget, pakai orkestra coy. Nanti kita bahas dah. Ya sebenarnya kalau kalian tanya sama gua secara premis cerita, ini film tuh apakah ribet, apakah kompleks? Enggak. Ini simple banget. Gue cuman bisa kasih tahu ini mengenai seseorang bernama Ava Alessandra yang diperankan sama Laura Basuki. Dan karakter Ava ini diceritakan sebagai seorang aktris yang sedang dalam masa jaya-jayanya, dalam karir itu lagi di puncak-puncaknya, lagi bagus deh karirnya deh. Tapi ada satu masalah yang dia hadapi, yaitu masalah masa lalunya. Dimana masa lalunya itu cukup berat, cukup traumatik. Dia nggak bisa move on nih dari masa lalunya. Sehingga ketika dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai aktris yang memang sebenarnya secara acting tuh dia punya kemampuan yang bagus ya, si Ava ini.
Tapi ya dia kadang-kadang suka kena panic attack sendiri. Dia punya PTSD lah gitu, karena trauma masa lalunya dia. Nah, sedangkan di tengah masalahnya tersebut, dia bertemu sama satu orang bernama Reza Malik yang diperankan sama Reza Rahardian. Ya, bisa dibilang Reza ini adalah partnernya, rekan sesama pemeran di filmnya yang mereka mainkan berdua, karena mereka aktor dan aktris kan. Nah, tapi yang jadi masalah, Reza Malik ini ternyata orangnya toksik gitu. Jadi udah ketiban masalah masa lalu, di masa sekarang pun ketemu pasangan yang dikira cocok, ternyata toksik nih orangnya nih. Nah, tapi nggak cuma sekedar hubungan timbal balik antara Reza Malik dan si Ava, ternyata ada satu cowok lagi yang seperti kalian bisa lihat di posternya, yang diperankan sama Chico Jericho. Nama karakternya itu Raga. Oke, mungkin dari premis yang bisa kalian dengar tadi, ya mungkin kalian bakal mikir ya ini cerita yang sederhana banget, cuma ngomongin cinta segitiga doang paling kan bang. Tidak semudah itu, Ferguson. Kalian akan dibuat mind blowing sama cara eksekusi ceritanya Mas Angga Dwi Sasongko yang bikin gue, man, ini keren banget. Bahkan dari awal film, gue awalnya bingung ini timelinenya apa, ini ngomongin apa, karena ceritanya nggak secara linear ya alurnya gitu ya. Alurnya tuh agak kerombak-rombak, agak lompat-lompat. Bahkan gue yakin ketika kalian nonton film ini di awal-awal, kalian ngerasa kok ini kayak terbagi jadi ada dua dunia yang berbeda. Bahkan ada dua Ava yang berbeda. Ava sebagai seorang aktris yang punya hubungan dengan Reza Malik tadi. Tapi ada satu Ava lagi nih ya, yang bisa kalian lihat di trailernya sendiri lah ya, dimana Avanya kok beda gitu. Rambutnya poni, pakai kacamata, culun, dan dia malah punya hubungannya sama si Chico Jericho nih. Jadi dari premis dan sinopsis yang simple tadi, yang sangat sederhana itu, bisa dirubah sama Mas Angga Dwi Sasongko, disulap jadi super duper kompleks. Kan nonton di awal tuh bener-bener pasti bingung deh. Dan kayaknya ya gue yakin di novelnya Ika Natasha gak kayak gini nih, karena gue juga sempet baca Mas Angga bilang dia banyak ngerubah struktur ceritanya dari Ika Natasha. Secara inti memang masih pakai dari novelnya Mbak Ika gitu, tapi secara eksekusi cerita di yang kalian bakal tonton di layar bioskop itu berbeda sekali. Dan itu yang bikin gue tertarik, langsung ke hook dari awal film ini mulai. Langsung gue kayak mengikuti ini, sebenarnya ada misteri apa di balik ini? Kenapa ada dua dunia yang berbeda? Dan yang bikin cerita di film ini terlihat jauh lebih sinematik dan kita bisa lebih membedah struktur ceritanya dengan alur yang terkesan kayak melompat-lompat itu dengan adanya 3 penggunaan jenis kamera yang berbeda. Ini unik banget. Gue nggak pernah ngeliat film Indonesia kayak beginian gitu. Dimana pakai kamera digital udah pasti. Ya dimana ini era modern, men. Semua film biasanya pakai kamera digital gitu. Tapi 2 kamera lainnya itu pakai kamera analog, men. Kayak gue pas pertama kali lihat di bioskop, lah kok ini nuansanya berbeda banget ya. Ini kamera analog loh. Dimana yang kamera kedua itu pakai yang film seluloid 16mm, yang kedua itu pakai 35mm. Nah, dengan 3 kamera yang berbeda ini memberikan nuansa yang berbeda ketika kita nonton film, dan itu menghadirkan 3 perspektif yang berbeda pula ketika kita melihat satu karakter yang sama, yaitu karakter Ava yang diperankan sama Laura Basuki. Jadi kayak ada 3 point of view yang kita bisa lihat, kita bisa bedah, walaupun struktur ceritanya agak berantakan gitu ya. Tapi kita masih bisa ngelihat patternnya dan kita bisa masih memahami karena penggunaan aspek kamera tadi itu sangat membantu sekali untuk memahami ceritanya. Ini benar-benar jenius sekali Mas Angga Dwi Sasongko. Gue ngerasa ini bukan cuma sekedar pamer. Ya mungkin memang dari sekedar pamer juga pasti ada ya. Dari sekedar marketing, ini film pakai 3 kamera yang berbeda. Wah, itu kan pasti marketingnya ya ada juga lah dari sisi itunya. Tapi dari segi cerita pun ya kita juga bisa jadi memahami dengan lebih mudah lagi dengan perbedaan kamera ini. Contohnya ketika kalian lihat di trailer ya, itu lihat deh, setiap kali karakternya si Ava lagi pakai kacamata terus rambutnya poni dengan Chico Jericho, si Mas Raga itu, nuansanya sangat berbeda. Secara warna jauh lebih warm, lebih hangat, terus terkesan jauh lebih noise gitu ya. Gambarnya nggak sejernih, nggak setajam ketika pas kamera digital bersama Reza Rahadian. Itu jadi kayak ada 2 nuansa yang berbeda aja. Dan jujur pas pertama kali gue nonton filmnya kemarin, gue bener-bener kayak geleng-geleng kepala. Gila ya, ada juga ya sutradara lokal gitu ya yang berani balik lagi gunain kamera analog. Dimana kalau kalian nggak tahu, kalau kamera analog itu beda banget sama kamera digital yang bisa langsung dilihat hasilnya. Kamera digital ya udah, hasilnya tinggal masukin ke file di hard disk, langsung kelihatan gitu, langsung bisa dicek. Sedangkan kalau kamera analog, buat kalian yang udah pernah gunain, kalian tahu sendiri ya, itu kan pakai roll film kan. Dimana kalau misalnya pengen lihat hasilnya, itu nggak bisa langsung, ya harus dicuci dulu. Apakah ada tempat mencucinya, tempat untuk memproses film yang durasinya panjang ini di Indonesia? Nggak ada. Infrastrukturnya belum mencukupi sehingga ya film Heartbreak Motel ini perlu dikirim dulu ke Taiwan, dicuci di situ, baru dikirim balik ke Indonesia, baru bisa dilihat tuh hasilnya.
Jadi makanya pas Angga juga bilang ketika dari Taiwan udah ada kabar kalau misal filmnya udah selesai, udah jadi, udah selesai diproses, terus dibalikin, dilihat hasilnya, terus ada mukanya Mbak Laura Basuki di situ langsung kayak wow, langsung seneng gitu. Nah, itulah perasaan yang nggak bakal bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan kamera digital yang udah serba instan aja, serba gampang aja. Kamera analog jauh lebih susah, dan ketika kita dapat hasil dari proses yang sulit itu, ya kita pasti jauh lebih seneng gitu kan. Dan jadinya ya ketika syuting juga harus jauh lebih serius karena ya one take aja gitu, nggak boleh salah. Lu salah dikit gitu dari segi teknis kamera pun, lu blur sedikit ya udah blur hasilnya nanti. Atau misal dari actingnya salah sedikit ya udah nggak bisa diulang lagi. Ya kalau film ini pakai aktor dan aktris yang amatiran, yang masih cetek pengalamannya, yang kerasa banget fake gitu, yang cringe kayak film-film Indonesia belakangan ini yang gue aduh ampunan dah actingnya gitu ya. Ya pasti jadi beda tuh hasilnya tuh. Sedangkan untungnya di sini ya 3 aktor utamanya ini semuanya udah pernah dapat Piala Citra, semuanya berpengalaman, semuanya keren-keren gitu. Dan gue suka banget chemistry-nya tuh sangat ngeblend dan dialognya tuh natural banget. Dan Mas Angga juga bilang gitu, karena Mas Angga udah tahu 3 aktor utamanya di sini udah punya pengalaman yang luar biasa, track recordnya luar biasa. Ya udah Mas Angga nggak perlu ngomong banyak gitu, nggak perlu kasih intervensi. Lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Yang penting terkoneksi, udah sisanya lu atur sendirilah actingnya gitu. Ya udah Reza Rahadian, lu nggak usah ngomong banyak-banyak, udah suruh dia depan kamera, jadilah tuh actingnya kan. Dan ya meskipun di awal gue mikir, Reza Rahadian lagi. Ya ini film keempatnya di tahun 2024, lu bayangin ya, tahun ini belum selesai tapi udah 4 film anjir. Tapi entah kenapa ya belakangan ini gue mikir Reza Rahadian itu kan ya aktor terbaik di Indonesia, no debat buat gue pribadi ya. Nggak ada yang bisa ngalahin dia kalau ngomongin skill acting murni. Tapi kayak belakangan ini gue mikir Reza Rahadian kok bagus banget ya kalau jadi supporting actor gitu. Dia nggak melulu harus jadi bintang utama di filmnya, tapi dia untuk jadi supporting actor pun yang menguatkan karakter utamanya pun dia bagus. Ya kayak di film ini aja. Di sini kan karakter utamanya sebenarnya si Laura Basuki, si karakter Ava. Dia cuma jadi karakter Reza Malik yang punya hubungan toksik nih dengan si Ava. Sumpah ngeselin banget sumpah si Reza Rahadian jadi karakter yang jauh lebih believable. Gue ngerasa ini orang bakal ada di dunia nyata karena dia berhasil memberikan perspektif baru mengenai dunia entertainment, dunia aktor dan aktris, dunia film lah gitu. Dimana ya aktor ketika menerima banyak komentar jelek dari netizen gitu, perasaannya seperti apa. Ya gue bahkan dikritik juga sebagai reviewer film gitu kan. Lu apa sih lu nggak tahu aja sesusah apa gue acting gitu kan. Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang secara perspektif jauh lebih menarik untuk dilihat dari sisi aktornya itu sendiri. Cara dia ngomong sama Ava, cara dia cemburu, loh kok Ava actingnya bagus banget, gue nggak sebagus si Ava gitu kan actingnya. Bahkan Reza Rahadian pun ya, karena dia di sini sebagai aktor yang namanya Reza Malik, ketika Reza Malik ini bermain sebuah film di dalam film ini gitu ya, jadi film di dalam sebuah film, ketika dia acting, itu actingnya ada satu scene yang gue ngerasa loh kok ini kurang banget ya Reza Rahadian actingnya kenapa jadi kayak begini gitu. Ada tuh satu scene tuh gue ngerasa pas di bioskop, wah ini bisa jadi kelemahan banget nih, karena gue nggak pernah ngeliat Reza Rahadian actingnya sejelek itu gitu. Secara dialognya ya cuman beberapa dialog tapi kerasa banget kayak kurang gitu, kayak bukan Reza Rahadian. Ternyata itu bukan Reza Rahadian, itu sih Reza Malik yang lagi acting, sehingga gue terkecoh gitu. Jadi ada beberapa bagian yang membuat kalian bakal terkecoh gitu. Oh ternyata ini bukan kejadian asli di filmnya, ternyata ini film di dalam film. Dan itu bikin gue tambah jauh lebih amazed lagi malah sama Reza Rahadian. Ketika dia lagi acting di dalam acting malah jadi jelek, karena dia memang harus bikin actingnya nggak sebagus acting dia di kehidupan nyata sebagai Reza Rahadian. Gila men, itu keren banget. Dan gak cuma pemeran-pemeran utamanya aja yang actingnya bagus banget ya yang ada di poster ini. Tentunya di sini ada juga karakter Ibu Dahlia yang diperankan sama Ibu Sita Nursanti. Dinamika dia sama karakter Ava di film ini, Laura Basuki sama Ibu Sita, itu men natural banget cara mereka ngomong. Jadi komedinya pun akan keluar secara natural aja. Gue berkali-kali lo bisa dibikin ketawa di film ini, padahal kayak mereka bukan ngelawak, mereka nggak mau bikin lucu, tapi lucu karena lucunya tuh nggak dibuat-buat. Bahkan secara fase penceritaan filmnya ya, gue suka banget nih Mas Angga, emang paling enak tuh kalau ngatur fase film ya. Ketika lagi dibuat kocak gitu ya, terus kita lagi happy, lagi hahaha gitu ya, terus bisa tiba-tiba nih ini di momen klimaks film ini ya, di puncak film ini, kalian akan merasakan, gue nggak tahu kan merasakan hal yang sama-sama gue atau enggak, tapi gue pas lagi nonton film ini di bioskop ada satu momen yang bikin gue teriak, bener-bener teriak beneran, sampai gue bilang no, gue bener-bener sampai no teriak. Gue kayaknya nggak pernah deh nonton film ya, terakhir gue paling pas lihat Tobey Maguire muncul di No Way Home, paling yang bikin gue bener-bener berhasil teriak banget. Selebihnya nggak ada, palingan gue cuman kayak paling gitu doang sih, kayak kalau misalnya emang segregetan itu filmnya ya. Tapi di film ini gue bener-bener lepas teriak no gitu, karena fasenya pas banget, lagi happy hahaha ketawa-ketawa ngakak, tiba-tiba no.
Gue gak mau kasih tau itu scene apaan, cuman kalian mending nonton langsung filmnya. Dan gue pengen tahu kalian ngerasain perasaan yang sama. Kalau kalian udah nonton, coba tulis di komentar nanti ya. Dimana itu adalah reveal momen penggabungan antara dua dunia tadi tuh, yang terkesan berbeda. Satu kamera digital, satu kamera analog gitu ya. Terus kayak, ya ceritanya awalnya kan berjalan sendiri kan. Yang ini berjalan sendiri, yang ini berjalan sendiri. Dan itu lompat-lompat, alurnya gak jelas, berantakan. Tapi ya somehow di akhir film bakal ada titik temunya tuh. Kita bakal tahu tuh, itu reveal moment dimana, oh ternyata keseluruhan filmnya ternyata seperti ini. Nah, itu sangat gue bisa menikmati. Dan ketika gue berpikir film ini akan berakhir di titik klimaks filmnya, ya, dimana kedua dunia ini udah ada titik temunya lah. Kita udah paham, oh cerita filmnya ternyata seperti ini. Gue kira udah selesai. Oh, ternyata ada penyelesaian konfliknya lagi, ada resolusinya lagi. Nah, tapi ini sayangnya nih, ketika ada resolusi di akhir film, kita udah berada di puncak klimaks yang bikin gue tadi sampai teriak no. Dan ada konflik yang bikin gue tambah tegang lagi, suspenseful. BTW itu secara scene keren banget. Tapi ketika kita masuk ke resolusi, dimana ini kembali lagi menyelesaikan apa masa lalunya si karakter Ava di film ini, nah itu kurang membungkus. Harusnya masa lalu dari karakter Ava yang menjadi fondasi cerita di awal film itu dibalikin lagi dan membungkus ceritanya sampai habis. Sedangkan di film ini kerasa banget kayak pengen dibikin open ending. Endingnya nggak diselesain, dibikin penonton bertanya-tanya. Dan buat gue ini bukan tipe open ending yang enak ya, bukan yang nyaman ya. Karena ya gue nonton build up-nya udah bagus banget dari awal. Ya gue pengen tahu ini resolusi bakal seperti apa dong. Bahkan nanti kan bisa lihat penyelesaian hubungan antara si karakter Ava sama Mas Raga yang diperankan sama Chico Jericho. Penyelesaiannya kayak cuman sekedar ya udah begitu doang. Padahal mereka dari sini tiba-tiba begini, jadi kayak patah. Sayang banget karena build up-nya menurut gue keren banget. Dan itu semua didukung dengan aspek visual sinematografi yang cakep banget. Ada penggunaan dolly zoom, sehingga latar belakangnya jadi kayak mengecil, orangnya makin gede gitu. Itu dolly zoom dalam fiksi pikiran kamu sendiri, ngerti nggak? Jarang banget ada yang pakai kamera movement seperti itu gitu. Ada visual effect yang membuat ruangannya terkesan jadi melebar. Terus transisi ke luar ruangan, itu transisi yang bikin gue sampai gila ini film anjir lah. Dan gak cuma sinematografi, secara scoring musiknya pun seperti yang udah gue bilang di awal, itu mewah banget. Lagi-lagi komposer siapa? Oh, Abel Hure. Ini gue udah pernah ngobrol bareng sama dia ketika waktu kita lagi premiernya Ali Topan kalau nggak salah. Dia udah sering banget kerja sama Mas Angga, sama Visinema, sering banget Ko Abel dipakai. Dan kalau nggak salah Ko Abel juga udah beberapa kali nerima Piala Citra untuk bagian komposer musik gitu ya. Nah, gue selalu ngerasa setiap kali dia nge-aransemen musik tuh kayak film luar negeri, men. Jadi mahal banget, sound stagingnya tuh jadi kerasa ini film luas banget gitu landscape-nya. Dan untuk Ali Topan kemarin pakai percussion gitu pas kejar-kejaran, asik. Nah di film ini drama pun gitu ya, pakai biola nyereng mahal gitu. Terus ada pula penggunaan suara-suara kayak orang kepedesan gitu. Mungkin kalau kalian denger gue ngomong kayak tolol gitu, tapi kalau kalian nanti lihat di aransemen musiknya di film ini, itu keren banget. Sangat ngeblend sama adegan di filmnya, ketika tegang-tegang, ketika drama-drama, ketika cerita lagi berjalan dengan santai pun ya udah cuman pakai piano dengan melodinya doang gitu, yang mengiringi setiap scene yang kita tonton jadi santai gitu. Nggak usah pakai soundtrack yang pakai musik-musik alay gitu, nggak usah gitu. Ya soundtrack sih masih ada ya. Dari The Neighborly judulnya On My Mind, dan menurut gue secara musik pun nggak nabrak sama scoringnya gitu soundtracknya. Ya kesimpulannya film ini gue nggak heran kalau misalnya jadi film drama romansa termahalnya Mas Angga. Kerasa scoringnya mahal banget gitu ya, sinematografinya mahal banget, kameranya juga mahal gitu, harus dikirim ke Taiwan segala. Actingnya aktornya berkelas semua. Ini mah top notch semua sih secara aspek teknis ya. Sayangnya cuma di ending penyelesaiannya aja yang gue sayang banget, men. Gue agak kecewa jujur ya sama endingnya sih. Harusnya bisa dibikin lebih bagus dari itu sih menurut gue. Oke, untuk final score ya mungkin gue bakal kasih 7,8/10 alias mediocre. Sorry banget, gue pengen banget kasih di atas 8. Sumpah demi apapun, gue pengen banget kasih di atas 8. Bahkan ini film gak bohong ya, gue bisa kasih 8,5 men kalau endingnya nggak kayak begitu. Karena menurut gue ending adalah sebenarnya salah satu inti filmnya yang mengebungkus keseluruhan filmnya. Gue pengen nonton film dari awal untuk endingnya kan. Tapi karena ending kayak gini jadi ya sangat ngedrop sih buat gue. Jadi ya mohon maaf, gue masih kasih 7,8. Tapi 7,8 pun untuk film lokal, lu tau lah itu udah tinggi banget yang gue pernah kasih. Gue jarang banget kasih film lokal 7 pun jarang gitu. Biasa 6-an, ini 7,8 hampir mendekati 8. Ya kalian boleh tulis komentar kalau menurut kalian kayak gimana gitu ya. Jangan lupa juga buat yang belum join membership community Ngelantur, bisa join di 1000 per hari di Critical Thinking, dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin banyak benefit lainnya mengenai Movie Lovers Panel. Itu kita semua bahas di Movie Lovers Panel. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.